Duyufur Rahman a'azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada yang sakit mungkin di sini atau keluarganya di rumah, Allah sembuhkan. Yang sakit fisiknya Allah sembuhkan, yang sakit hati, yang patah hati semoga Allah sembuhkan pula. Ada yang patah hati, Pak? Hah? Anak muda tak ada ya? Ibu-ibu ada yang patah hati? Tidak ada, insya Allah ya. Nah, yang sakit pikirannya juga semoga Allah sembuhkan. Yang kena kanker juga Allah sembuhkan. Kantong kering, kanker ya. Ini tanggal tua, belum gajian. Jadi semoga bersabar, Allah sembuhkan hati dan pikirannya. Itu penting ya. Betapa banyak orang hadir secara fisik nampaknya sehat, tetapi hatinya belum menautkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mungkin ada yang sudah mencondongkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, fisiknya sehat tapi pikirannya masih melayang-layang. Nah, terutama yang dalam kajian ini mungkin ada yang pandangannya masih kosong, tembus sampai ke dinding sana, gitu ya. Jadi masih kosong, ada yang mungkin sibuk dengan HP-nya sendiri, WhatsApp-nya, Instagram-nya, ya, dan yang lain sebagainya. Maka kita fokus pada malam hari ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur yang banyak sekali di tahun 1444 Hijriah. Betul apa tidak? Nah, sudah masuk apa belum? Sudah ya. Baik. Saya tadi pagi ngisi di salah satu masjid di Rengat Barat, Pematang Rebah. Di situ ada ikhtilaf, ya. Bukan antar jamaah, bukan antar ustaz. Ikhtilafnya antar jam digital di masjid itu. Jadi satu jam digitalnya tanggal 30 Juli adalah tanggal 30 Dzulhijjah. Di jam satu lagi tanggal 30 Juli adalah 1 Muharram. Maka saya bilang, nampaknya jam kita sudah mulai membuat perselisihan. Yang penting jangan kita yang membuat perselisihan kapan itu 1 Muharram, kapan tahun baru itu terjadi. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rezeki, umur yang panjang, detak jantung, denyut nadi, kembang kempis paru-paru kita yang kadang-kadang kita lupa untuk memikirkan itu, kita pikirkan pada malam hari ini. Nah, kita juga berdoa kepada Allah semoga di tahun 1443 yang sudah berlalu diterima segala bentuk amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tersampaikan, tersanjungkan kepada kedua hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Berbicara tentang tahun baru Islam yang ditunjukkan 1 Muharram tahun 1444 Hijriah ini. Pada malam hari ini Ustadz Saifuddin minta saya menyampaikan tema hijrah menuju kebangkitan umat. Hijrah menuju kebangkitan umat. Ada 2 termin yang akan saya sampaikan bahwasanya berkaitan dengan tahun baru Islam, maka di situ ada satu waktu berkaitan dengan bulan Muharram yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 minha arba'atun hurum. Allah sebutkan ada 12 bulan. Jadi Allah yang menunjukkan secara langsung ilmu astronomi kepada kita bahwa bulan itu ada 12, dan di antara yang 12 ada 4 bulan hurum atau 4 bulan yang haram. Apa 4 bulan yang haram itu? Kenapa disebut haram? Ada peristiwa-peristiwa hebat besar terjadi pada bulan itu sehingga Allah mensucikan. Artinya haram untuk terjadi maksiat.
ya, dan segala bentuk amal ibadah Allah tingkatkan di bulan tersebut. Ada 3 bulan berderet, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulannya terpisah dari yang 3 tadi, yaitu di bulan Rajab. Di bulan Muharram ada 1 peristiwa yang kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu orang-orang Yahudi mereka berpuasa kapan? Tanggal 10 Muharram. Bagaimana kalau kami juga berpuasa?" Karena saat itu mereka orang-orang Yahudi membanggakan sosok yang mereka namakan dengan Musa alaihissalam, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Diselamatkan di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram ketika nyebrang. Maka di situ mereka berpuasa. Rasulullah juga mengatakan silakan kalian berpuasa, tetapi selisihi tanggal 9 dengan menambah di tanggal 9 atau di tanggal 10. Maka para ulama membuat ada 3 tingkatan puasa terbaik di bulan Muharram. 1, melaksanakan di tanggal 9, 10 dan 11. Kalau tak mampu, maka lakukan tingkatan yang kedua tanggal 9 dan 10. Kalau tak mampu, maka lakukan tanggal 10 dan 11. Tidak boleh dilakukan hanya di tanggal 9 saja, kecuali dalam uzur. Misal tanggal 9 dia berpuasa, ternyata besok dia sakit tidak sanggup puasa, maka itu dipersilahkan. Maka ini tingkatannya. Apa faedah puasa tersebut? Maka 1, faedahnya selain daripada segi kesehatan kita dibuat sehat, yang kedua 1 yaitu 1 tahun yang sudah lalu akan dihapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang seperti apa? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tak hilang kecuali dengan taubatan nasuha. Nah, itu termin yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang bulan hijrah, bulan hijriyah, yang tema kita pada malam hari ini adalah hijrah menuju kebangkitan umat. Maka umat bangkit, umat tersebar. Kita tidak akan mengambil teori banyak-banyak dari sekian buku, kecuali dari hadis, Al-Quran, dan sirah Nabawi. Kenapa mesti dari perjalanan kehidupan Rasulullah? Karena Rasul yang membawa umat ini bangkit. Betul apa tidak? Ya, umat ini bangkit yang membawa adalah Rasulullah SAW. Maka kita tilik bagaimana perjuangan Nabi. Satu cerita-cerita yang kadang-kadang itu seperti puzzle. Kalau kita susun satu persatu akan terframing di kepala kita. Bagaimana aslinya Rasulullah berdakwah selama 13 tahun. Sampai di 13 tahun itu Rasulullah pergi ke kota Madinah. Dan itu yang menjadikan tahun 1 Hijriah ditentukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman dia menjadi pemimpin Islam sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang tahun baru Islam, berbicara tentang kebangkitan umat, berbicara tentang hijrah, dialah satu sosok yang paling mulia Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW berdakwah kepada Abu Bakar As-Siddiq selama lebih kurang 5 tahun. Rasulullah semenjak menerima wahyu umurnya 35 tahun, maka beliau sering bertahannuts. Apa itu? Yaitu sering berdiam diri di Gua Hira. Rasulullah diberikan bekal oleh istri tercinta radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau bertahannuts. Kenapa? Saat itu semua masyarakat senang dengan prostitusi, senang dengan, mohon maaf, pelacuran, senang dengan minuman keras, senang dengan perjudian, riba senang, dan semua hal yang mereka senang. Rasulullah pusing, ini gimana nih? Pusing tak? Kita kalau di lingkungan kita banyak orang mabuk-mabuk perjudian, pusing tak? Ya, di salah satu kampung pernah saya berdakwah di tanah Jawa ketika saya S1 kita bina. Itu ada salah satu tempat kita tak bisa lagi kompromi dengan orang-orang yang mabuk-mabukan itu. Jadi mereka mabuk, penjualnya ada, kita bilang polisi, polisi tak gubris sama sekali. Terakhir kita panggil wartawan, dimuat di koran, muat di media sosial secara online. Maka di situ baru mereka menutup. Jadi kita
muak, tidak senang ketika ada hal-hal seperti itu yang merusak generasi di sekitar kita. Maka Rasulullah pergi berdiam diri. Ditentukan satu waktu, kadang beliau pergi selama 5 hari, kadang beliau pergi selama 7 hari, kadang pergi selama 10 hari, baru beliau pulang. Apa yang beliau lakukan? Hanya berdiam diri, bertafakur. Dan salah satu wahyu yang pertama kali turun adalah bentuk Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Bukan surat, tapi Al-Falaq itu adalah fajar yang menyingsing, ibarat seorang yang mendapatkan buah apel dikupas, ya, gelap malam saat itu dikupas dengan terangnya cahaya. Seperti itulah satu wahyu yang turun di dalam mimpi oleh Rasulullah SAW. Maka diceritakan kepada Bunda Aisyah ketika Rasulullah SAW sudah menikah dengan Bunda Aisyah. Seperti apa kata Bunda Aisyah? Wahyu pertama kali turun. Maka seperti itu. Selebihnya Rasulullah ketika menerima wahyu beliau berkeringat. Kalau turun ayat yang saat ini kita baca di kitab-kitab Al-Quran, beliau berkeringat. Sampai apa kata Ibnu Abbas ketika Rasulullah pernah meletakkan kepalanya di paha Ibnu Abbas, dan saat itu Jibril turun memberikan 1 ayat 2 ayat kepada Rasulullah. Kalau bukan Rasul yang berada di atas pahaku, mungkin sudah aku geser. Kenapa? Hampir rasanya mau patah, mau retak rasanya, saking beratnya. Sesekali beliau saat di atas unta, Jibril alaihissalam, malaikat Jibril datang kepada beliau. Maka di saat itu wahyu turun kepada beliau menjadikan badan beliau terasa berat. Unta langsung merunduk ketika wahyu itu turun diterima Rasulullah. Berat. Dan beliau merasa gelisah. Di saat-saat beliau dalam keadaan pusing mikirin masyarakat, masuk ke dalam gua, kok tiba-tiba beliau dipeluk oleh seseorang, kok tiba-tiba beliau diminta menerima ayat dan menyatakan sebagai nabi. Qum fa'anzir ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Sampai diketuk-ketuk ya Khadijah, sampai kemudian diberikan selimut, dipeluk oleh Khadijah, ditenangkan. Tetapi saat itu juga dipanggil di beberapa hari kemudian, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangun kamu, berikan peringatan. Nah, jadi itu seakan-akan ada satu SK yang datang langsung dari Allah. SK itu tak diingini oleh kita. Datang seseorang, Ustadz Zain gitu kan, datang ke DPRD misalnya, atau ke kantor bupati. Bupati lagi tak ada, pimpinan lagi tak ada, semua berantakan. Indragiri Hulu tidak dalam keadaan yang damai-damai saja, marah, maksiat berserak dan di sana sini. Tiba-tiba Ustadz Zain datang ke kantor DPR atau di kantor bupati. Dalam keadaan yang seperti itu, tiba-tiba dikasih SK Zain, Ustadz Zain, kami semuanya memberikan satu SK kepadamu, kamu jadi Bupati Indragiri Hulu tahun 2023 sampai 2028 misalnya, gitu ya. Tiba-tiba apa yang terpikir sama Ustadz Zain? Ya Allah, padahal saya kesini mau ngadu perihal gimana Indragiri Hulu ini berantakan, kok saya diberikan SK kayak gitu. Jadi gitu pusingnya Rasulullah SAW tuh gitu. Tapi ala kulli hal, beliau seorang yang sudah memang dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, dipastikan, ditakdirkan menjadi seorang nabi. Beliau berdakwah, disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, disampaikan kepada para sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Semua sahabat, ada sekitar 7-8 sahabat yang disebut dengan sabiqunal awwalun. Maka itu atas dakwah pertama Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pemuda yang menjadi satu cikal bakal stimulan yang menjadikan embrio negara Islam atau pemerintahan Islam di Madinah itu muncul. Siapa pemuda itu? Yang dia merelakan satu komplek
bagi siapapun yang ingin belajar Islam, bagi siapapun yang ingin terlindungi dari kejahatan orang di luar dan aman untuk belajar Islam. Dialah Arqam bin Abil Arqam, seorang yang memberikan ad-dar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada baitun, ada darun. Bait itu satu rumah yang biasa mungkin seperti kita, tapi ad-dar itu satu rumah, gerbang masuk, ada beberapa kamar, ada beberapa seperti rusun atau apartemen kecil. Nah, itu yang disebut dengan ad-dar. Maka di situ para sahabat, sahabiah tinggal, didakwahi oleh Rasulullah dalam keadaan sembunyi-sembunyi masuk ke situ tidak kurang 13 tahun. Ketahuan oleh beberapa kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad SAW ditawarkan oleh mereka. Tahta wanita harta ditawarkan. Diutuslah satu kafir Quraisy yang itu hampir sebanding dengan Rasulullah SAW. Namanya Urwah, dari kalangan kafir Quraisy. Jadi Urwah ini perawakannya bagus, ganteng, orangnya bijak, dan orangnya terpandang di antara bangsa Quraisy. Maka dia diutus kepada Rasulullah menawarkan 3 hal. Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan? Kalau kamu ingin wanita tercantik menjadi istrimu, kami akan nikahkan putri-putri kami bangsa Arab ini yang tercantik kepadamu. Tapi tolong jangan katakan Islam, jangan katakan la ilaha illallah. Rasulullah tetap tak bergeming. Ditawarkan kedua kalinya, ya Muhammad, kalau tak mau wanita yang cantik menjadi istrimu, apakah engkau ingin menjadi seorang raja? Maka kami mampu menjadikan engkau raja di raja. Kami persembahkan apa yang engkau inginkan kepadamu. Maka Rasulullah tetap diam, sampai kemudian dikatakan, ya Muhammad, apakah ingin menjadi orang yang paling kaya di antara kami? Kalau memang ingin menjadi yang paling kaya di antara kami, maka akan kami sisihkan setiap harta kami dan ditumpukkan kepadamu. Rasulullah tetap diam, sampai berbusa-busa Urwah berbicara, Rasulullah tetap tak menggubris. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, cukup apa yang engkau katakan, cukup ya Muhammad. Maka turun satu ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'budu. Dan kalian pun tak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma abattum. Dan aku adalah penyembah apa-apa yang tidak kalian sembah, dan kalian menyembah apa-apa yang tidak aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum, bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Terserah, kata Rasulullah. Dan dia berlalu begitu saja. Berkumpullah kafir Quraisy di Darun Nadwah, salah satu tempat di sisi Ka'bah. Maka mereka berkumpul. Ini kayak mana nih Rasulullah Muhammad ini gimana? Ditawarkan 3 hal yang diingini manusia tak mau. Ya, di sini kalau bapak-bapak ditawari wanita mau. Kalau lagi jomblo nih Pak, ya, ditawari wanita mau nggak? Oh mau. Ditawari harta yang banyak mau apa enggak? Mau ya, secara tabiat pasti mau. Ditawari menjadi seorang yang punya kedudukan tinggi, pengen enggak jadi bupati, menjadi gubernur, jadi presiden? Mau enggak? Tentu mau. 3 hal yang disenangi oleh manusia secara tabiatnya, tetapi itu ditolak semuanya oleh Rasulullah SAW. Gimana caranya? Akhirnya muncul satu usulan dari mereka, kita bunuh Muhammad. Tidak dengan cara apapun, hanya dengan membunuh Muhammad berhenti. Berhala-berhala kita ini tidak akan diusik lagi sama dia. Ya, tidak akan diusik lagi sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ diutuslah semua pemuda dari suku-suku yang ada, ya, dari suku Bani Makhzum, dari selain Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, semuanya diutus. Satu pemuda perkasa bawa tombak, bawa pedang. Dan pada hari sebelum itu Rasulullah sudah diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah diizinkan untuk hijrah
dari kota Makkah ke kota Madinah. Maka dipanggil Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan yang sangat rahasia, ya. Rasulullah dipanggil, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kita sudah diperintah untuk hijrah. Maka Abu Bakar As-Siddiq seorang yang cerdas, disiapkan segala macam bentuk perbekalan, kendaraan unta yang hebat, yang bagus, yang oke, yang tidak sakit-sakitan. Maka Rasulullah memanggil yang kedua. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib, untuk menempati kamar dan tempat tidur Rasulullah SAW. Di malam hari, di saat Rasulullah harus dieksekusi mati oleh bangsa Quraisy. Maka saat itu Rasulullah pergi berlalu di perjalanan, dan bangsa Quraisy, pemuda-pemudanya sudah berkumpul di depan rumah Rasulullah di malam hari, di tengah malam, didobrak pintu itu. Ketika akan ditikam, dibuka singkap selimut, ternyata bukan Rasulullah, melainkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka di situ Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat sempat digampar oleh salah satu orang, karena Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan di mana Rasulullah, dan Ali memang betul tidak tahu di mana Rasul. Yang tahu mereka pergi ke Madinah, tapi lewat mana tidak tahu. Maka Rasulullah membuat satu jalan menurut siasat syariah, itu membentuk busur. Harusnya lurus, maka beliau membentuk satu daerah yang itu mengecoh daripada orang yang harus menemui beliau. Maka dibuat sayembara, siapapun yang mampu membawa kepala Muhammad, maka baginya 100 ekor unta. Mahal enggak, Pak? Mahal tuh. Berebut enggak pemuda Quraisy yang perkasa, para petarung-petarung mereka berebut. Gimana harus dapat kepala Muhammad nih? Kenapa? Bayarnya 100 ekor unta. Satu ekor unta di Arab, di Yaman itu sekitar 15 sampai 20 juta, murah. Di sini 60 juta rupanya. Saya pernah tanya, 60 juta, 80 juta, bahkan 100 juta satu ekor unta. Ya, mahal rupanya. Karena mungkin kita tidak menernak unta, ya. Pak Yudhizar mau menernak unta belum ya? Nah, berangsur dari kambing, bebek, sapi, semoga ya. Kemudian seterusnya ada unta, gitu. Baik. Maka semua orang-orang pemuda mencari, tak ketemu Rasulullah di mana. Maka salah satu orang penjelajah padang pasir dari kalangan bangsa Arab, penjelajah nomor 1 pencari jejak, namanya Suraqah bin Malik. Dia dengar sayembara itu, dia penasaran dengan satu sayembara itu, dikejar dan dia menemui jejak Rasul. Padahal Abu Bakar As-Siddiq secara spy, ilmu mata-mata, itu sudah membawa gerombolan kambing di belakang Rasulullah dan Abu Bakar yang saat itu mengendarai satu ekor unta, yaitu Asma binti Abu Bakar, adik dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dengan ada seorang gembala yang membawa gerombolan kambing untuk menutup jejak itu. Saya kok bisa menceritakan ini karena skripsi saya membahas tentang itu, yaitu kebijakan politik Ipolek-Sos Burhan Kamil Rata dari sirah nabawiyah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dari pertahanan militer itu sudah dilakukan dari sejak dini oleh Rasulullah SAW. Maka di saat itu Suraqah memang bukan lawan tanding dari strategi yang dilakukan Abu Bakar saat itu. Dia tetap mengetahui di mana jejak dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah saat itu yang sedang tertidur bersandar di salah satu pohon, Suraqah bin Malik sudah mengeluarkan pedangnya, diletakkan di leher Rasulullah. Ya Muhammad, siapa yang menolongmu dalam keadaan seperti ini? Ya. Jadi peliknya Rasulullah membawa Islam ini bangkit, diletakkan di lehernya. Ya Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Maka satu lisan yang amat tulus keluar, satu kata yang keluar dari lisan Rasulullah, Allah. Seketika kalimat Allah itu yang menggetarkan hati Suraqah bin Malik, lepaslah pedang dari genggaman tangannya, dan tanpa disadari Suraqah bin Malik yang saat itu terjatuh berlutut sudah dalam keadaan yang di lehernya dilekatkan pedang oleh Rasulullah. Wahai Suraqah,
kata Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan seperti ini siapa yang akan menolongmu? Suraqah dalam keadaan yang sangat pasrah, silakan bunuh aku Muhammad. Tidak. Apa balasan atas engkau tidak jadi membunuhku? Katakan kepada siapapun yang mengejarku di belakang ini bahwa aku tidak di sini. Maka dia berbalik. Ketika dia menemui banyak gerombolan petarung-petarung Quraisy yang saat itu harus mengejar membunuh Rasulullah, mendapatkan hasil dari sayembara itu tidak jadi. Wahai Suraqah, apakah engkau bertemu Muhammad? Tidak, percuma kalian cari. Saya yang paling paham padang pasir. Balik kalian. Maka tak jadi ketemu saat itu. Maka ada sebuah kisah juga, Rasulullah nginap di Gua Thur, yang mana Abu Bakar As-Siddiq saat itu memangku Rasulullah SAW yang saat itu tertidur dan tidak berani membangunkan Rasul, walaupun dalam keadaan Abu Bakar digigit oleh binatang berbisa, menetes, sakit tak Pak digigit kelabang itu? Sakit ya, digigit kalajengking, sakit tak Pak? Ibu sakit tak kira-kira? Sakit ya, kalajengking, kelabang. Kelabang yang besarnya satu kelingking ini saja ternyata bisa membuat bengkak juga. Saya pernah ada pengalaman seperti itu, sebesar ini cuma, bukan yang sebesar telunjuk, sebesar jempol, bisa buat bengkak. Jadi sakit. Abu Bakar saat itu digigit oleh binatang berbisa, sakit sampai wajahnya pucat, neteskan air keringat yang menahan rasa sakit. Dia tak mau menggeser Rasulullah SAW yang saat itu berada di pangkuannya, tertidur terbaring, kelelahan di perjalanan. Maka tetesan air itu yang membangunkan Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, ada apa denganmu? Maka dibacakan sesuatu, ditiup di ludah, hilang sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan mereka dilanjutkan sampai di kota Madinah. Rasulullah disambut dengan satu syair yang sangat terkenal, Tala'al badru alaina. Apa artinya? Telah datang kepada kami bulan purnama. Mada'a lillahi da min thaniyatil wada. Dari dulu perjumpaan yang pertama kali pernah yang dilakukan oleh Rasulullah saat kecil pernah datang ke Madinah. Nah, ini pernah jumpa lagi untuk yang kedua kalinya, kata para masyarakat. Dan Rasulullah apakah tidak mengutus dai, orang yang capable untuk berdakwah ke suatu tempat? Diutus. Sebelum Madinah itu kok bisa menyanyikan syair menyambut Rasulullah dengan gembira? Rasul mengutus Mus'ab bin Umair, seorang yang mampu menjadi penyambung lisan Rasulullah SAW, seorang orator, seorang yang meninggalkan kekayaan, kemanjaan dari seorang ibu. Dia lepaskan segala pernak-pernik kekayaan duniawi, dia dakwakan Islam terang-terangan. Kalau sudah banyak yang masuk Islam, banyak pengikut, maka pekerjaannya akan diurus oleh satu orang lagi. Jadi Rasulullah ngutus dua orang. Strategi dakwah Rasulullah sudah didakwakan, dimasukkan ke pondok, masukkan ke salah satu pendidikan. Pendidikan itu dipimpin, diajarkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Walaupun dia buta, tapi dia bisa menceritakan secara rinci daripada setiap ayat-ayat Al-Quran, diceritakan kepada masyarakat kota Madinah. Maka di situ hampir 80-90% masuk Islam selain masyarakat Yahudi. Rasulullah membuat mitsaqul Madinah, seorang yang membuat mitsaq atau piagam Madinah. Itulah yang menjadikan Rasulullah pemimpin negara Islam Madinah. Beliau membuat perjanjian, beliau membuat piagam, siapapun yang membuat kezaliman terhadap Bani Nadir, Bani Quraidah, orang-orang Yahudi di antara kaum muslimin, dia berhadapan denganku. Siapapun yang menyakiti ini berhadapan denganku. Intinya Rasulullah tidak ingin ada agama samawi lainnya terusik di kota Madinah. Beliau sangat toleran. Ya, toleransi sangat dijunjung tinggi oleh Rasulullah SAW. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
begitu peliknya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempuh langkah hijrah. Apa kita rangkum dalam beberapa poin dari kisah Rasulullah ini. Judul tema kita pada malam hari ini apa tadi? Hijrah menuju kebangkitan umat. Bagaimana kira-kira umat itu akan bangkit? Satu, tips untuk hijrah yang itu dirumuskan oleh para ulama dari hadis dari hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Satu, luruskan niat, perbaiki niat. Ya, siapapun yang ingin berubah, nanti saya sampaikan prinsip perubahan, bahwa setiap bapak-bapak, ibu-ibu harus punya satu prinsip untuk berubah. Maka di situ satu, luruskan niat. Innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seorang manusia muslim akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang dia niat untuk gabung suatu komunitas, gabung sebuah kelompok, mengubah dirinya menjadi lebih baik dengan tampilan, dengan tutur kata yang baik, adalah demi menemui Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka insya Allah dia dalam kehidupannya dia jumpai Allah dan Rasulnya. Adapun selain daripada itu, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau dia berniat hijrah itu ternyata gara-gara ingin dapat harta lebih banyak atau wanita cantik yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia cuma dapat wanita cantik itu atau harta yang ingin dia capai. Luruskan niat. Bapak-bapak, saya sampaikan betapa banyak ibu-ibu, ada orang-orang muda yang dia menyematkan bahwa dia dari bagian pemuda hijrah, remaja hijrah, bapak-bapak hijrah, komunitas hijrah, tetapi ada clash yang terjadi tak mampu dibendung. Ada sebuah permasalahan yang tak mampu diselesaikan. Kenapa? Ternyata dengan satu komunitas yang pada dasarnya itu komunitas nirlaba, tanpa menginginkan profit di dalam kegiatan tersebut. Jazakallah khair. Ibu-ibu sudah dapat? Sudah? Baik. Kalau ada yang sudah tersediakan kue, silakan sambil makan tak apa-apa, sambil minum tak apa-apa. Baik, kita lanjutkan lagi. Ternyata dalam hijrah itu butuh niat yang lurus. Kenapa? Acap kali tak jarang dijumpai orang yang niat hijrah tetapi dari komunitas yang pada dasarnya non profit, nirlaba, yang bukan ingin mendapatkan keuntungan. Mulai di situ dia gabung, ketahuan hanya ingin mendapatkan adanya keuntungan duniawi. Terjadi clash. Maka kelas itu tidak mampu dibendung dengan materi-materi duniawi, kecuali hanya dibenarkan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat. Yang kedua, untuk hijrah itu butuh keistiqomahan. Ya, keistiqomahan. Apa istiqomah itu? Bahasa sopan, bahasa bebas tapi masih sopan itu kekeh. Ya. Kekeh itu gimana kira-kira? Hah? Pak Saryal gimana kira-kira? Kekeh itu gimana kira-kira? Hah? Teguh pendirian, ya. Lurus di satu jalan yang sudah ditapaki. Itu hijrah. Nah, perlu digarisbawahi, siapapun yang berniat mengubah dirinya dari yang tak syar'i menjadi syar'i, dari yang mungkin dia malas melihara jenggot, takut dikatakan kambing, dia mulai melihara jenggot, maka ketahuilah, setiap siapapun yang mengubah tampilan fisik, tutur kata menjadi baik, menjadi lebih dekat kepada Allah, di situ akan timbul masalah baru, bahwasanya ada clash di antara kaum mukmin. Kadang-kadang ada yang berbicara
Padahal kita sudah hijrah, tapi masa kita masih bertengkar seperti ini? Justru kita sudah hijrah, makin berjumpa dengan orang mukmin, makin ketemu dengan orang-orang soleh, Allah makin cinta dengan kita. Allah timbulkan kadang sebuah masalah agar kita lebih memikirkan satu kesabaran dan rasa syukur kepada Allah. Maka timbul. Pernah kebayang seperti itu ibu-ibu? Kita pindah ke satu tempat yang lebih baik, tapi kadang-kadang kita mengkufuri satu nikmat, kita pindah ke tempat baik dengan mengatakan satu yang buruk gara-gara mungkin kita tidak enakan hati dengan tetangga yang baru kita kenal. Ya enggak? Tempat yang sebelumnya adalah satu jalan penjual narkoba, penjual ciu. Tahu ibu-ibu ciu? Di salah satu tempat di daerah Sukoharjo itu ada namanya Gang Ciu, penuh dengan ciu ya. Yang pernah mondok di Jawa pasti tahu. Jadi ada Gang Ciu. Jadi misal ada ibu-ibu yang pindah dari sana menuju ke satu tempat yang masyarakat Masya Allah ada masjid, tidak hanya maghrib, subuh 70% penuh, walaupun tak 100, 70% dah banyak subuh itu ya. Zuhur, asar, maghrib apalagi hampir 100% hadir jamaah di situ, yang laki-laki, anak-anak yang sudah remaja hadir di situ. Tapi kadang-kadang kita mengkufuri hanya karena gara-gara satu kelas dengan tetangga kita yang mungkin dia punya pohon mangga, dan pohon mangga dahannya turun ke pekarangan kita, mangganya tak pernah dikasih ke kita, daunnya saja yang jubur di halaman kita. Apa yang kita katakan? Padahal sudah hijrah dia, kita udah jamaah yang selalu ke masjid, tapi kok bisa seperti ini ya? Tak baik orang-orang yang sudah hijrah. Nah, kadang-kadang timbul kita judgment, kita justifikasi semua orang yang dekat kepada Allah tak baik. Maka perhatikan, ketika hijrah butuh keistiqomahan, niat yang lurus dan butuh keistiqomahan. Yang kedua, butuh adanya ilmu ya. Betapa banyak orang-orang hijrah tetapi tidak menggunakan ilmu. Artinya dengan satu prinsip perubahan, setiap manusia, Bapak Ibu, dia pasti akan berubah ya. Entah dia berubah menjadi buruk atau tidak, intinya orang akan berubah. Tak ada seorang hidup stagnan gitu saja ya. Tak ada yang dia jalannya begitu saja. Antara menjadi lebih baik makin baik, atau yang lebih baik menurun kebaikan. Ada sebuah cerita di Arab Saudi, seorang imam Masjidil Haram yang dia membuka besar-besaran kebolehan dengan satu fatwanya bahwa kebebasan seperti di Eropa boleh dilakukan di Arab Saudi. Maka subhanallah, imam ini tidak saya sebutkan namanya, badannya gempal, kulitnya agak hitam sedikit. Imam ini adalah imam Masjidil Haram, dan dia akhirnya oleh pemerintah dan para mufti yang ada di Saudi, dia diboikot, diturunkan menjadi imam. Tahu Bapak Ibu, ini makna definisi daripada hijrah yang sesungguhnya seperti apa ya? Kebalikan dari kisah ini, dia setelah itu menjadi orang yang menjadi membawa motor gede, menjadi geng motor. Dia punya rompi banyak, adanya apa namanya tuh yang ditempel-tempel itu namanya, yang di rompi itu intinya banyak. Jadi dia saat ini orang yang gemar dengan bersepeda motor, meninggalkan keimamannya di Masjidil Haram. Subhanallah, seorang imam Masjidil Haram saja bisa tidak menjadi orang yang baik, apalagi kita imam Masjid Babul Jannah saja kadang-kadang tidak ya. Imam di surau sebelah kadang tidak. Maka mengenai prinsip perubahan harus terus meluruskan niat, istiqomah, dan berdasarkan ilmu. Butuh ilmu yang baik ya. Setiap manusia pasti akan berubah, antara dia menjadi lebih baik atau dia menjadi lebih buruk. Tapi perubahan seperti apa yang diinginkan? Perubahan bukan hanya secara fisik, tetapi secara keyakinan di dalam hati yang diinginkan perubahan.
Kenapa para sahabat bisa tetap menjadi umat yang bangkit memimpin sebuah pemerintahan Islam sampai di zaman Umar bin Khattab lebih dari sepertiga dunia kaum mukmin memimpin dunia. Kenapa seperti itu? Bukan karena baju mereka yang makin bagus, bukan sorban mereka, imamah mereka yang makin bagus, tetapi karena keyakinan di dalam hati Rasulullah ikhrajul nas min ibadatin nas ila ibadatillahi wahda. Rasul mengeluarkan setiap pikiran yang buruk tentang ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang semula manusia beribadah kepada manusia menuju peribadatan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada inti Islam. Ya. Maksudnya gimana sih Ustadz? Orang kok dikeluarkan dari peribadatan seorang manusia kepada manusia? Saya tanya, ada ndak orang yang lebih takut kepada pimpinan dibanding dia takut kepada Allah? Ada ndak? Ada. Ada ndak seorang yang takut kepada istri lebih baik dia mencuri, lebih baik dia korupsi dibanding takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada apa tidak? Oh, banyak. Ya. SSTI, suami takut istri. Gitu ya singkatannya. Jadi banyak ternyata yang seperti itu. Nah, itu yang dimaksud. Kadang-kadang kita secara tidak sengaja di zaman ini pun ada yang menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengeluarkan itu semuanya, hijrah secara keyakinan, tidak hanya secara fisik. Karena nanti saya sampaikan secara fisik itu penting, tampilan itu penting. Kita butuh keyakinan yang kuat di dalam hati untuk hanya cinta mengesahkan tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Nah, itu poin yang harus kita dapatkan untuk kebangkitan umat. Kalau dia sudah menuhankan Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin mudah berbuat maksiat. Tak mungkin mudah memakan harta yang haram. Tak mungkin mudah membunuh orang-orang yang tidak bersalah tanpa haknya. Tak mungkin mudah menyelingkuhi pasangan hidupnya. Tak mungkin mudah meninggalkan sholat secara berjamaah padahal sudah diperintahkan. Kalau kita betul-betul berpindah, maka harapannya dengan adanya ilmu yang disampaikan malam hari ini di tahun 1444 Hijriah dan seterusnya, kita makin memiliki perubahan-perubahan. Perubahan secara fisik seperti apa? Mungkin ada yang belum menggunakan pakaian yang syar'i, pakai syar'i. Oh, saya tak mau Ustaz seperti yang mereka yang bercadar itu, tak masalah. Yang penting jangan nampak dibungkus ibu-ibu. Hanya wajah saja yang tampak sama kedua telapak tangan. Secara fisik hijrah. Secara fisik kita hijrah. Bapak-bapak yang mungkin belum memelihara jenggot, kenapa? Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan para sahabat punya jenggot. Maka i'fa'u lihya, dibiarkan jenggot itu panjang. Kenapa? Itu ciri-ciri maskulin. Di Eropa Barat ternyata sudah ditemui bahwa ciri-ciri kejantanan laki-laki, ini laki gitu. Dari mana taunya? Dari orang yang punya jenggot. Tak punya jenggot feminim. Ya, yang tak punya jenggot wanita. Dan ini kejadian di tanah Arab. Mohon maaf mungkin bapak-bapak yang belum punya jenggot atau yang dia memang tak punya hormon testosteron yang banyak. Kenapa? Memang orang Indonesia jenggotnya cuma 1, 2, 3 cukup kadang-kadang, hemat dia. Kalau orang-orang Arab tuh banyak. Seperti saya ini banyak. Ya, orang-orang Arab tuh memang banyak. Umurnya 16 tahun, 17 tahun aja udah penuh jambang mereka, jenggot mereka. Apa kejadiannya? Di Arab ketika kami di Hadramaut, ya, ketika di Hadramaut ada teman saya dari
Tak saya ceritakan di mana tempatnya. Mungkin dia akan menyaksikan video saya ini. Intinya dia teman saya yang saat ini sudah pulang ke Indonesia. Selesai. Dia sudah menikah. Alhamdulillah dia sudah menikah. Orangnya putih, ya, agak berisi sedikit, ganteng, putih, berisi, tapi bukan kurus, bukan kayak orang-orang drakor drama Korea, K-pop, bukan. Intinya dia agak berisi sedikit, ya, anak seorang kiai yang ada di Jawa. Model saya, kalau saya belusukan di malam hari di Yaman, tak ada yang berani ganggu saya. Pemuda-pemuda Yaman tak berani ganggu saya. Kenapa? Saya punya jenggot, saya laki-laki, ya. Teman saya itu dia tak punya. Bahkan itu kejadiannya di pagi hari, hari Jumat, ya, pagi hari Jumat. Teman saya lagi jalan kaki. Awal-awal kita di Yaman ingin coba jalan keliling di kota Seyun, tempat kami belajar dulu. Seyun di Hadramaut, sekitar 40 menit dari Tarim, kota Tarim. Maka di situ kita keliling. Dia yang keliling, saya tidak keliling. Pokoknya di kemudian hari dia cerita, curhat panjangnya. Dia naik ke salah satu motor seseorang. Ya akhi, al-Indonesi, Indonesi. Orang Indonesia, sini kamu. Yuk naik. Kamu pengen kemana? Nah, kami jalan-jalan aja gitu kan. Kalau orang Melayu jawab, kemana pak? Tak ada. Gitu. Nah, jawaban kawan saya tuh dengan bahasa Arab kayak gitu artinya. Tak ada pak, jalan-jalan aja. Ya udah naik. Pas naik motor itu, akhi Indonesi, jangan terlalu jauh, maju sedikit. Disuruh dia maju. Wah, dia mepet nih. Jadi punggungnya si yang membawa motor sama dadanya kawan saya udah mepet nih. Taqaddam ya akhi, maju lagi ya akhi, disuruh maju lagi dia. Maju lagi, nempel. Nampaknya udah lain nih. Makin ngebut dibawa sama orang nih kan. Kawan saya sudah gemetar. Apa yang akan terjadi nih? Akhirnya diturunkan dia. Setelah diturunkannya kawan saya ini dibukanya Siba'ah namanya. Suba'iyah, yaitu satu kain seperti songket panjang, dan itu mereka lilitkan kalau kita sarung. Kalau sarung tinggal sarungkan, mereka tuh dililit macam songket. Suba'iyah. Dibukanya Suba'iyahnya, mohon maaf, alat kelaminnya ditunjukkan ke kawan saya. Kawan saya cuma bisa mengatakan Jahannam, an-nar, neraka. Kalau saya kayak gitu pak, saya pegang, saya tarik, saya jungkir balikkan dia di atas motor tuh mungkin, ya, gitu. Kawan saya ini tak berani dia ngomong, cuma Jahannam gitu. Tak ada fungsinya sama orang Arab dibilang kayak gitu ya. Bagus diterjang dia langsung kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa pak? Gara-gara dia tak berjenggot, tak dipelihara dia, ya. Dan dia memang masih anak muda, lebih muda dari saya. Ada jenggotnya tapi tak banyak. Tapi itulah saya menceritakan ciri-ciri maskulin itu ada salah satunya dengan tampilan fisik. Tengok bapak, Pak Haji, Masya Allah, Pak Yulizar, kemudian Pak yang di ujung itu, nampak gagahnya, ya, nampak gagahnya, ada jenggot. Jadi secara fisik itu penting. Selain dari diri yang biasanya mungkin tak motong kuku panjang-panjang, yang bulu ketiak kemaluannya lebat-lebat, maka itu dibersihkan. Salah satu bentuk hijrah secara fisik dimulai dari diri, karena diri mencerminkan keyakinan di dalam hati. At-tahuru syatrul iman, bahwasanya kebersihan, kesucian, kerapian itu bagian dari iman. Maka dirapikan. Kita memiliki satu etikat baik untuk merapikan. Yang kedua, setelah fisik udah oke, keyakinan mulai diperbaiki, hijrah dengan prinsip perubahan. Yang mungkin belum punya sepeda motor, punya sepeda ontel untuk memperpanjang langkah, mulai dipikirkan harus punya sepeda motor. Yang tak punya rumah, yang masih ngontrak, dipikirkan punya rumah. Saya pun belum punya rumah, tapi itu sudah saya pikirkan, gitu ya. Dipikirkan. Yang sudah punya rumah, punya kendaraan sepeda motor, baru mungkin berpikir mungkin punya
satu kendaraan yang tak kena di hujan, yang tak lekang di panas. Mobil walaupun second, Alia second, Kalia second, atau mobil Xenia Avanza second, tak masalah. Yang penting dia bisa berjalan ke 4 rodanya, tak mogok-mogok. Jadi harus punya satu prinsip untuk berubah. Dari yang mungkin biasa kasar kepada istri di tahun 1444 Hijriah diubah. Jangan mudah untuk berkata kasar membentak istri. Seorang istri yang dari biasanya suka mengajukan proposal berlebihan, tahu suaminya cuma sehari itu dapat 200.000, proposalnya 400. Macam mana pun suami itu tak pusing 7 keliling dia, ya, pusing 7 keliling. Dan gerakan korupsi dimulai dari rumah. Demi Allah ibu-ibu, ini saya tak bohong, gerakan korupsi itu dimulai dari rumah. Ketika seorang istri tidak menyalami tangan suami, si suami pun sudah sebel gak cium kening istri, gara-gara dari depan pintu rumah sudah mencaci maki suami. Abang ini gimana bang, dari dulu motor kita nih Astrea Grand aja dibeli, orang sebelah tuh dia dari kemarin udah ganti, dari NMAX dia beli Aerox lagi, dia beli lagi ini itu. Kita tak pernah berubah, butut aja nih kita pakai dari dulu. Terpikirlah sama suami, pergi ke rumah pening dia, kerja tidak, kerja pun dapat istri macam ini juga. Istri tidak pernah bersyukur, tidak pernah mengatakan ini. Bayangkan ada seorang istri yang mungkin sudah akan berhijrah, dia mengatakan, wahai ayah, kami jangan pulang kecuali dengan yang halal. Kami masih sanggup untuk makan dengan makanan yang sedikit tapi halal dibanding makan banyak tapi kami tak kuat panasnya api neraka. Maka jangan pulang kecuali dengan yang halal. Itu ibu-ibu, perhatikan, itu kata-kata bagi bapak-bapak sangat mengharukan. Sangat mengharukan. Apa yang dapat terbayang oleh bapak-bapak? Ya Allah, istriku sudah pergi melangkahkan kaki beberapa langkah dari rumah. Seorang istri mendoakan suaminya yang sudah berbalik punggung terus berjalan, makin lama makin tidak terlihat, ya. Bukan menghilang, makin jauh dari pandangan, ya. Makin tidak terlihat punggungnya. Dia masuk ke kantor bekerja. Si istri doa di atas sejadah, salat duha dia, ya Allah, apapun yang terjadi pada suami, lindungi dia, jadikan apa yang dia bawa pulang semuanya halal, berikan kepadanya harta yang halal. Seorang suami mendapatkan kata-kata kayak gitu dari istri, apa yang dipikirkan? Ya Allah, kasihan istri hamba, ya Allah, dari kemarin motor kami Astrea Grand lah butut macam ini, sebulan 5 kali masuk bengkel, ya Allah, macam mana lah kerjaan saya hanya seorang satpam misalnya gitu. Kerjaan saya hanya seorang pendodos sebuah kebun, macam mana ya Allah, tolong tunjuki saya ya Allah misalnya. Maka dengan kata-kata seperti itu ternyata ada tawaran ini, ada tawaran itu, ada tawaran ini, sehingga seorang suami memiliki energi untuk memberikan terbaik kepada ibu-ibu. Percayalah, ibu-ibu tak usah kasih proposal banyak-banyak. Kalau suami dikatakan kayak gitu, romantis, so sweet, apalagi ketika bang tolong jangan bawa yang haram ke rumah, hanya bawa yang halal. I love you bang. Nah, ada apa lagi, ada kata-kata I love you nya. Itu berbunga-bunga hati suami, seakan-akan dunia milik kita berdua. Seorang bapak-bapak juga demikian. Jangan minta sesuatu apapun kepada istri, tak usah mungkin menyuruh dia berdandan dan sebagainya. Berikan yang terbaik. Dek, kayaknya adek capek, adek mau dipijit, adek mau pergi ke spa, tawarkan pergi ke spa, tawarkan dia potong rambut, tawarkan dia untuk dipijat, tanpa mesti minta pelayanan dan sebagainya. Dia memberikan yang terbaik. Percayalah bapak-bapak, gitu. Jadi kita berbicara pada malam hari ini tentang hijrah menuju kebangkitan umat. Maka itu 3 tips tadi jangan kita tinggalkan. Luruskan niat, istiqomah dalam keadaan menapaki jalan hijrah tersebut. Yang ketiga, landasi semua halnya dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama ataupun dengan ilmu yang lainnya.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak mungkin satu kata yang menyinggung atau mungkin ada yang tidak baik dari saya, maka saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih dekat, lebih akrab, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.